This is Danny Remix. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Teja Kusuma. Saya merupakan mahasiswa aktif Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Serang, Program Studi Logistik Lautan, dengan nomor induk mahasiswa 2304540. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit pengetahuan saya mengenai training and development. Jadi, apa sih training and development itu? Training and development adalah sebuah proses yang sudah direncanakan secara sistematis oleh sebuah perusahaan atau oleh sebuah organisasi untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan juga keahlian karyawan atau sumber daya manusia yang ada dalam organisasi tersebut. Nah, mengapa sih hal ini sangat penting untuk sebuah organisasi atau sebuah perusahaan? Karena karyawan merupakan salah satu aset terpenting dalam sebuah perusahaan. Tanpa karyawan, sebuah perusahaan atau sebuah organisasi tidak akan bisa berkembang dan juga bisa mencapai tujuannya tanpa adanya karyawan yang berkompeten. Nah, tujuan dari training and development ini adalah untuk meningkatkan kemampuan para karyawan, kemudian untuk sebagai pengembangan karir, kemudian sebagai motivasi terhadap kinerja mereka, kemudian sebagai adaptasi baru dalam sebuah perusahaan atau sebuah organisasi, dan masih banyak yang lainnya. Nah, selain itu, bagaimana kalau misalkan sebuah perusahaan atau sebuah organisasi tidak menerapkan training and development ini? Nah, banyak sekali akibat-akibat yang bisa ditimbulkan oleh perusahaan atau oleh organisasi. Nah, contohnya seperti perusahaan tersebut tidak akan bisa mencapai tujuannya dalam apa yang sudah mereka rencanakan. Misalkan ada satu perusahaan yang mereka ingin capai. Perusahaan ini ingin tembus di kancah internasional, tapi karyawannya tidak bisa berbahasa Inggris. Karyawannya tidak berkompeten dalam berbahasa Inggris dan tidak tahu apa itu, bagaimana caranya berbicara bahasa Inggris yang baik dan benar. Nah, itu merupakan salah satu dampak buruk apabila sebuah perusahaan tidak memperhatikan karyawannya dan tidak mengembangkan karyawannya. Kemudian seorang karyawan dan juga seorang yang ada di dalam organisasi pun tidak akan memiliki motivasi dalam produktivitas ia bekerja. Mereka tidak tahu tujuan mereka bekerja itu untuk apa, mungkin hanya taunya untuk mencari uang. Namun padahal ada tujuan lain yang bisa dicapai dalam organisasi tersebut. Nah, contoh-contoh yang bisa dilakukan untuk sebuah perusahaan atau sebuah organisasi dalam training and development ini adalah seperti pengembangan pelatihan bahasa Inggris, kemudian pelatihan kepemimpinan, bagaimana sih caranya memimpin, bagaimana sih jika kamu diposisikan sebagai pemimpin, kemudian pelatihan soft skill, public speaking, kemudian bagaimana pelatihan misalkan bagaimana sih cara mengetik cepat tanpa harus lama. Kemudian ada juga pelatihan tentang manajemen waktu, keselamatan kerja, dan masih banyak yang lainnya. Nah, itu tadi contoh-contoh pengertian dan juga dampak positif dan dampak negatif dari training and development. Kesimpulannya adalah training and development sangatlah penting untuk sebuah perusahaan dan juga sebuah organisasi demi mencapai sebuah tujuan. Karyawan yang berkompeten akan bisa membangun dan juga mendorong, mempercepat sebuah tujuan organisasi atau sebuah perusahaan agar lebih berkembang lagi. Jadi sebuah perusahaan pun harus bisa memperhatikan karyawannya untuk selalu dikembangkan, selalu dilatih, selalu dikembangkan potensi-potensinya, menggali semua potensi-potensi yang dimiliki oleh karyawannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye.